Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan suatu kisah atau pengalaman dari salah seorang rekan saya. Dia mempunyai suatu pengalaman ketika kakaknya ini sedang datang bulan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya, oke? Kita mulai saja ke ceritanya. Aku masih ingat ketika peristiwa itu terjadi. Kalau tidak salah, waktu itu aku berusia sekitar 10 tahun. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertamaku laki-laki, kakak keduaku perempuan. Orang tuaku berdagang atau berjualan di ibu kota. Mereka kadang-kadang pulang 2 bulan sekali ke kampung halaman. Biasanya kalau orang tuaku sedang pergi keluar kota berjualan, yang bertugas untuk menjaga aku dan kakakku yang perempuan adalah kakak pertamaku yang laki-laki. Namun saat itu, kakak laki-lakiku ada tawaran kerja di ibu kota. Beliau berprofesi sebagai kuli bangunan. Mau tidak mau, kakakku harus meninggalkan kami berdua. Namun, ia tak meninggalkan begitu saja. Kebetulan, tak jauh dari rumahku ada rumah pamanku. Jadi kakak menitipkan aku ke pamanku. Karena waktu itu memang alat komunikasi untuk menghubungi orang tuaku memang belum ada. Ponsel memang belum ada waktu itu. Karena peristiwa ini terjadi sekitar tahun 90-an. Suasana di desaku masih terbilang benar-benar asli. Berbeda dengan kehidupan di kota. Namun ada juga plus minusnya. Tinggal di desa pada masa-masa itu disebutkan masa-masa sulit. Bagaimana tidak? Waktu itu penerangan juga masih jarang. Yang lebih parahnya lagi, rata-rata di desa Salmi ini tidak mempunyai kamar mandi. Jadi, andai kita ingin mandi ataupun buang air besar, kita harus ke pemandian umum yang berada di ujung desa. Karena di ujung desa tersebut ada salah satu mata air yang biasa digunakan oleh penduduk untuk mandi, mencuci, ataupun buang air besar di sana. Nah, di sekitar mata air tersebut ada salah satu pohon beringin yang terbilang cukup menyeramkan kalau dilihat pada malam hari. Jangankan malam hari, kalaupun siang hari sendirian pun melihat pohon itu serasa ada hawa yang cukup menakutkan. Nah, singkat cerita akhirnya kakakku berangkatlah ke ibu kota. Tinggal saya dan kakak perempuanku. Nah, ketika sore itu kakak perempuanku sepertinya sedang kesakitan. Bahkan beberapa kali ia bolak-balik ke pemandian umum hanya untuk buang air besar saja. Aku coba menghubungi pamanku, memberitahukan kondisi kakakku tersebut. Paman lalu menghampiri kami dengan bibi. Ia menanyakan kondisi kakakku, dan ternyata memang kakakku sedang datang bulan. Menurut paman dan bibiku, itu adalah hal normal bagi perempuan. Wajar saja, katanya kalau sakit perut, udah suruh istirahat aja. Jangan lupa temenin kalau mau ke air, pesan pamanku kepadaku. Kebetulan waktu itu pukul setengah 6 sore. Biasanya ketika selepas maghrib, saya akan pergi ke musola untuk mengaji bersama beberapa rekan-rekanku. Nah, ketika aku hendak berangkat ke musola, aku lihat kakakku masih pergi ke pemandian umum. Aku sempat nawarkan untuk menemaninya, namun ia menolak karena tahu aku ini ingin berangkat mengaji. Lalu aku pun pergi saja meninggalkan kakakku begitu saja pergi mengaji. Namun ketika aku pergi, ada perasaan tidak enak, entah kenapa. Bahkan selama di tempat pengajian pun, aku selalu kepikiran kakakku terus, entah kenapa. Padahal ini bukan pertama kalinya kakak seperti itu. Singkat cerita, selepas Isya, akhirnya saya selesai mengaji. Saya pun memutuskan untuk pulang. Dan ketika aku sampai di rumah,
pintu aku mulai ketuk. Assalamualaikum, Teteh. Dede pulang. Tak ada sahutan di dalam. Aku mulai masuk. Kulihat lampu belum dinyalakan. Maaf, memang tidak ada lampu tapi menggunakan, kalau kami menyebutnya damar. Jadi penerangan menggunakan sumbu berbahan bakar minyak tanah. Aku pun menyalakannya. Samar-samar aku mendengar ada suara tembang atau nyanyian khas Sunda dari dalam kamar kakak. Padahal setahuku, kakak itu tidak bisa bernyanyi. Bahkan bisa dibilang kakak itu kurang suka nembang-nembang seperti itu. Aku tak hiraukan. Aku masuk saja ke kamarku, mengganti bajuku, dan menggeletakkan diriku di kasur. Tak berapa lama dari diamku, aku mulai mendengar ada tawa yang cukup mengerikan dari kamar kakak. Aku langsung beranjak dari tidur untuk memastikan pendengaranku apa salah atau benar. Dan ternyata memang benar. Seakan kakakku seperti mengobrol dengan sesuatu di kamarnya. Aku lalu berjalan mendekati kamar kakakku. Aku ketuklah pintu kamarnya. Teh, kenapa? Teteh nggak apa-apa? Tak ada sahutan dari dalam. Dede masuk ya. Aku buka pintu kamar kakakku. Dan ketika dibuka, terlihat kakakku sedang menghadap cermin. Ia sedang menyisir rambutnya. Teh, ngagi ngapain gelap-gelapan gini? Kok nyisir gelap-gelapan? Tanyaku yang memang kakakku malah menyalakan penerangannya di kamar. Ia tak menghiraukan. Teh, tak berapa lama, tiba-tiba aku langsung kaget mendengar tawa kakakku yang seperti itu. Aku langsung mundur beberapa langkah mendekati pintu. Dan tak berapa lama, kakakku mulai menoleh ke arahku. Walaupun dalam gelap, aku masih bisa melihat samar-samar. Terlihat wajah kakakku yang cukup menyeramkan. Rambutnya terlihat acak-acakan walau dari tadi dia disisir. Sini, temenin teteh. Aku yang mendengar suara kakakku seperti itu yakin itu pasti bukan kakakku. Aku terus mundur beberapa langkah. Dan sialnya ternyata sosok yang
menangis. Kami semua sangat kaget. Bagaimana tidak? Kakakku bisa pergi kemana dengan kondisi seperti itu? Aku hanya bisa menangis di situ sesegukan. Salah satu bapak-bapak di sana lalu pergi menyusuli pamanku dan beberapa warga lain mengetuk-ngetuk menabuh pentungan untuk memberitahukan bahwa kakakku hilang. Beberapa lama banyak warga yang mulai berkumpul, termasuk pamanku. Memang kejadian seperti itu bukan pertama kalinya di desa. Bahkan pernah terjadi anak kecil yang main ketika sore hari atau maghrib. Dia hilang atau diambil oleh hantu yang disebut Tukang Wewe di situ. Akhirnya, setelah kesepakatan warga di situ, kami mencari kakakku dengan menabuhkan alat-alat dapur, biasanya seperti wajan, panci. Tujuannya adalah supaya makhluk yang menyembunyikan atau yang memasuki kakakku menunjukkan wujudnya dan mengembalikan kakakku tersebut. Warga akhirnya berpencar, berkeliling mencari keberadaan kakakku. Aku lalu ditemani pamanku, masih di rumah. Tak berapa lama aku ingat dan menceritakan kejadian kepada pamanku, bahwasanya sebelum maghrib, Teteh pergi ke pemandian umum, Mang, buat buang air besar. Duh, jangan-jangan kesambet demit di sana, ucap pamanku. Para bapak-bapak yang tersisa di rumahku akhirnya berinisiatif untuk pergi ke pemandian umum. Malam itu terasa benar-benar sulit. Bagaimana tidak? Karena mencari orang yang hilang hanya menggunakan penerangan obor. Karena waktu itu memang senter hampir tak ada yang punya di desaku ini. Akhirnya kami berangkat menuju mata air tersebut, berharap kakakku ada di sana. Aku pun ikut ke sana. Tak lupa tabuh-tabuhan dari perabot dapur terus mengiringi kami. Terdengar sautan-sautan bapak-bapak dari berbagai penjuru yang mencari kakakku itu. Dan ketika kami sampai di mata air tersebut, saut-saut, aku seperti mendengar ada suara tembang. Tembang ini mirip seperti yang dinyanyikan oleh kakakku ketika sedang di rumah. Aku lalu menarik-narik baju pamanku. Mang, itu kayak suara kakak. Waktu di rumah, Teteh juga nembang kayak gini. Bentar, sumber suaranya di mana? Semua bapak-bapak di sana mulai mencari sumber suara tersebut. Ketika mulai terdiam, samar-samar mulai terdengar jelas. Tembang itu berasal dari bawah pohon beringin, yang terlihat memang cukup mengerikan. Dan ketika kami mulai mendekat ke arah pohon beringin itu, dengan jelas terlihat kakakku sedang duduk sambil menyisir rambutnya. Ia sambil nembang dengan mata tertutup. Dan ketika kami mulai mendekat, ia lalu melotot ke arah kami sambil menyeringai. Terlihat dari mukanya cukup mengerikan. Dan tak berapa lama, ketika Mamang mulai berlari ke arah Teteh, Teteh langsung pergi berlari begitu saja. Otomatis, para warga yang melihat langsung mengejar Teteh. Tak lupa, beberapa warga lain juga berteriaki bahwasanya Teteh sudah ditemukan di mata air tersebut. Para warga yang lain juga akhirnya berlari ke arah mata air tersebut. Teteh berlari sangat cepat. Bahkan beberapa warga lain juga yang mengejar, susah untuk mengejar Teteh ini. Ada salah satu warga yang bahkan sempat menangkap Teteh, sebut saja namanya Mang Karma. Namun ketika ia sudah memegang tangan Teteh, ia malah seperti dibanting oleh badan Teteh. Padahal Teteh ini badannya tidak terlalu besar dibanding badan Mang Karma. Secara logikanya itu hal yang tidak mungkin. Sana pergi,
Jangan ganggu anak ini. Ucap tawa itu yang sekarang seperti berubah menjadi sosok laki-laki. Otomatis, Mang Karma sempat berhenti melihat sosok Teteh yang seperti itu. Namun tak berapa lama, Paman dan beberapa warga lain langsung menangkap sosok Teteh. Sosok Teteh langsung meronta-ronta tak karuan. Namun karena memang banyak orang yang memegangi, akhirnya Teteh bisa dibawa. Walaupun dipegangi oleh banyak orang, seakan tenaga Teteh masih cukup besar. Aku hanya bisa menangis melihat kondisi Teteh seperti itu. Teteh lalu dibawa ke rumah kami dengan kondisi yang masih kesurupan seperti itu. Dia masih merasa ngomong-ngomong tidak jelas. Terdengar dari perkataannya, ia seperti suara laki-laki yang memasuki tubuh Teteh ini. Tak berapa lama, salah satu warga yang ada di sana sudah menyusuli sesepuh desa. Sesepuh desa ini akhirnya datang. Ketika datang, ia langsung mengobati si Teteh. Ia mencoba menempelkan telapak tangannya ke kening Teteh. Tak berapa lama, Teteh meronta-ronta. Langsung Teteh tergeletak begitu saja. Sesepuh desa ini lalu meminta segelas air. Ia mulai bacakan doa kepada gelas tersebut. Dari air gelas itu, ia ciprat-cipratkan ke muka Teteh sedikit. Nah, ketika sudah dicipratkan air itu, Teteh mulai sadar. Teteh lalu dibeli air minum tersebut. Kondisinya masih cukup pusing. Beberapa warga lain masih berkumpul di rumah untuk mengetahui bagaimana awalnya Teteh bisa seperti itu. Setelah cukup tenang, akhirnya ditanyalah Teteh ini oleh sepuh desa, oleh paman, bukan sepuh desa, oleh paman saya. Kenapa bisa kejadian ini? Teteh bercerita bahwasanya ketika sudah azan maghrib, karena Teteh merasakan perutnya masih sakit, Teteh akhirnya masih di pemandian umum pada waktu itu. Ketika benar-benar hari sudah mulai gelap, di situ Teteh seperti merasakan ada sesuatu yang melihatnya di balik pohon beringin itu. Ada dua sosok yang Teteh lihat waktu itu. Satu perempuan berambut panjang dan satu sosok laki-laki hitam legap dengan wajah yang cukup mengerikan. Dan parahnya lagi, kata Teteh, sosok yang hitam itu mendekati Teteh. Teteh sontak langsung berteriak. Namun tanpa sadar, sosok perempuan berambut panjang itu sudah memegangi bahu Teteh. Di situ Teteh mulai ngerasa berat. Dan tahu-tahu Teteh sudah tak sadarkan diri lagi. Ujar Teteh. Sesepuh desa memang bilang, pernah mengingatkan kepada kami semua, khususnya bagi perempuan yang memang sedang datang bulan, jangan pernah sekali-kali malam-malam ke pemandian itu. Karena malam hari di mata air itu banyak setan atau demit yang berkumpul di tempat seperti itu. Kalau ada orang yang datang bulan datang, otomatis ia akan mengundang sosok tersebut untuk mengikutinya. Dan jangan lupa, kalau anak-anak juga gak boleh keluar menjelang maghrib, karena sosok penculik anak kecil masih sering berkeliaran di desa ini. Orang sini menyebutnya sebagai wewe gombel. Kami mendengarkan sesama apa yang sesepuh desa itu ingatkan kepada kami semua. Akhirnya perlahan para warga mulai membubarkan diri. Tersisalah saya, sesepuh desa, paman dan bibi dan Teteh. Waktu itu paman dan bibi juga menginap di rumahku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa tetap support channel Keramat Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.